Nah, kalau malu itu membawa kepada kebaikan, maka dengarkan ini. Seluruh keburukan itu berawal dari hilangnya rasa malu. Coba lihat kira-kira negara kita ini kekurangannya apa nih sekarang ini? Nggak ada malu coba. Negara mau dijadiin dinasti, nggak punya malu. Ada tokoh agama Islam merendahkan dirinya di hadapan tokoh dunia non muslim, coba bayangkan itu. Nggak punya malu itu, betul atau tidak? Halo? Kalau punya malu, dia hormat, menghargai, hargai. Tapi dia tidak boleh menunjukkan bahwa tokoh agama lain itu tokoh yang mulia, tokoh yang hebat, tidak boleh. Alhamdulillah alladzi faddalana ala katsirin min ibadihi almu'minin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin jamaah salat zuhur azakumullah, sebelum kita masuk ke materi kajian siang hari ini, mari kita awali kajian kita dengan doa terlebih dahulu. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Rabbi na'udzubika min hamazatis syayatin wa na'udzubika rabbi an yahdurun. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian hari ini tentang satu dari cabang iman, yaitu rasa malu. Malu itu dalam bahasa Arab adalah al-haya, mirip dengan hayah, artinya kehidupan. Makanya para ulama mengatakan bahwa rasa malu itu sumbernya dari kehidupan hati. Haya malu, haya hidup. Jadi di ujungnya hamzah, yang satu di ujungnya tak marbutoh. Haya malu, haya hidup. Kata para ulama menunjukkan bahwa malu itu bersumber dari orang yang memiliki hati yang hidup. Karena itu seseorang yang hidup hatinya, maka insya Allah dia akan memiliki rasa malu yang sempurna. Apabila orang mati hatinya, mati udah nggak punya malu. Makanya coba kita lihat, kalau pemimpin ini nggak punya malu, kayak apa coba? Coba kalau anggota-anggota DPR, wakil-wakil kita nggak punya malu, apa yang akan terjadi? Pemimpin-pemimpin kita nggak punya malu, apa yang akan terjadi? Maka hancurlah negara tersebut. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, malu beda dengan minder. Ya, kebanyakan kita biasanya minder, bukan malu. Coba azan dong, azan, jangan saya malu. Itu bukan malu, minder. Nanti di acara ente yang baca Quran ya, aduh jangan saya malu. Itu minder, bukan malu. Minder itu lahir dari perasaan lemah, perasaan tak mampu, perasaan tak percaya diri. Nah itu minder namanya. Tapi malu lahir dari perasaan kuat, perasaan bahwa kita tidak ingin terlihat hina, tidak ingin terlihat lemah, tidak ingin terlihat nista di hadapan manusia, di hadapan diri, termasuk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tadi guru kita Ustadz Jaya mengatakan malu itu satu cabang dari 73 cabang iman. Ketika saya membaca hadis-hadis tentang cabang iman, jemaah sekalian, Nabi bersabda bahwa iman itu punya 73 sampai 79 cabang. Tidak semua cabang iman itu
disebut. Yang disebut oleh Nabi bahwa iman itu punya 73 sampai 79 cabang, tapi semua cabang itu nggak disebut. Yang konsisten disebut adalah iman, malu cabang dari iman. Silakan baca tentang hadis tentang cabang iman. Tidak semua cabang itu disebut ini. Tapi malu itu senantiasa disebutkan. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa malu itu senantiasa disebutkan? Karena orang yang punya malu insya Allah punya semua cabang iman. Di dalam hadis disebutkan iman yang terendah itu kata Nabi menyingkirkan sampah atau gangguan di jalan, kata Nabi. Itu iman yang terendah. Jadi kalau orang itu punya iman terendah imannya, ada kotoran di masjid, ada sampah di masjid, dia buang. Ada yang mengganggu di jalan, itu dia singkirkan. Maka orang-orang berarti yang mengganggu jalan, yang buang sampah sembarangan, berarti sungguh dia tidak punya iman. Karena iman yang terendah adalah menyingkirkan gangguan di jalan. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Maka sekali lagi, kenapa cabang iman yang lain tidak disebut? Karena insya Allah kalau orang punya malu, insya Allah cabang-cabang iman yang lain insya Allah ada. Contohnya nih, kantor dekat masjid Nurul Barakah, kantor dekat masjid, azan terdengar, kira-kira kalau punya malu nih, sholatnya di kantor atau di masjid? Halo? Sholatnya di kantor atau di masjid kira-kira? Di masjid. Kenapa? Malu dong. Seorang muslim sehat, masjid bisa dijangkau, dekat, sholat kok di kantor, malu dong. Tuh, malu, coba lihat. Ente enggak sholat di masjid, malu. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, malu dong sebagai seorang muslim, sudah usia di atas 40 tahun, kok hafalannya cuma kulhu doang, juz amma aja nggak hafal, malu. Maka sekali lagi malu itu kata Nabi la ya'ti illa bi khair. Malu itu tidak membawa kecuali kebaikan. Maka kalau kita ingin punya kebaikan yang banyak, punya malu. Malu dong jadi pengangguran, bekerja. Ya kan gitu? Malu dong, kemudian apalagi? Berhutang, tidak bayar, bayar nanti. Bahkan jamaah sekalian malu dong kerja di kantor tapi nggak ada prestasi, malu. Coba kira-kira sebutlah Pak SBY lagi hadir di sini sambutan, saya sengaja sebut Pak SBY aja. Kira-kira di sini ada yang ngantuk nggak? Halo, yang duduk di depan ngantuk nggak? Kenapa nggak ngantuk? Malu dong. Nah, coba lihat, malu. Coba bayangkan kita kalau lagi dengar khutbah Jumat misalkan, duduknya di depan, tidur ngorok pula, malu nggak tuh? Subhanallah. Maka malu itu kata orang Arab, akmalun nasi hayatan, akmaluhum hayaan. Orang yang paling sempurna hidupnya adalah orang yang paling sempurna malunya. Malu ini membuat kita menjaga harga diri kita. Coba lihat, ada tokoh agama Islam merendahkan dirinya di hadapan tokoh dunia non muslim. Coba bayangkan itu, nggak punya malu tuh, betul atau tidak? Halo? Kalau punya malu, dia hormat, menghargai, tapi dia tidak boleh menunjukkan bahwa tokoh agama lain itu tokoh yang mulia, tokoh yang hebat, tidak boleh. Kenapa? Seharusnya orang yang punya keyakinan la ilaha illallah dalam hatinya bahwa tidak ada agama yang benar, tidak ada agama yang mulia kecuali agama Islam ini. Maka dia tidak boleh, apalagi dia menjadi wakil tokoh agama, tokoh Islam, kemudian dia merendahkan agamanya di hadapan tokoh-tokoh non muslim yang lain. Itu artinya orang itu nggak punya harga diri. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau Nabi bersabda malu tidak membawa kecuali kebaikan,
Maka kalau saya tanya, kalau demikian kebaikan itu untuk siapa? Untuk yang punya malu. Dalam hadis disebutkan al-haya'u la ya'ti illa bi khairin, riwayat Bukhari. Malu itu tidak membawa kecuali kebaikan. Berarti kebaikan itu untuk siapa? Makanya kalau kita ingin membangun rasa malu pada anak-anak kita, ingin anak kita menjadi anak yang baik, itu kita harus sering katakan, malu nak, malu lo pakaiannya nggak rapi, malu lo nggak tutup aurat, malu lo orang Islam kok baca Qurannya nggak bisa, malu. Kalau saya punya anak, saya bilang, malu lo nilai agamanya jelek, bapaknya ustadz, malu. Malu. Maka rasa malu ini membuat kebaikan-kebaikan itu kita tertunda. Kira-kira kalau kita bekerja di kantor, datang telat, kira-kira malu atau enggak? Halo? Malu nggak? Malu. Rasa malu membuat kita datang tepat waktu. Malu nggak pulang lebih cepat dari waktu yang telah ditetapkan? Malu. Habis pengajian nanti tidur-tiduran di masjid padahal jam kantor, malu nggak kira-kira? Waduh, ternyata orang Islam itu etos kerjanya buruk ya. Karena orang-orang non-muslim melihat Islam itu tidak lihat Islamnya, tapi lewat perwakilan-perwakilannya. Dilihat orang Islam kalau habis sholat lemesan, ngantukan, leletan ke kantor, waduh berarti Islam itu kayak gitu ya. Maka ketika kita mempunyai rasa malu, al-iman la ya'ti, al-haya, malu tidak membawa kecuali kebaikan, dan kita adalah duta-duta Islam. Makanya apalagi sebagai seorang ustadz, waduh itu harus lebih malu. Kenapa? Karena ustadz itu simbol. Ya, tokoh agama itu simbol. Kalau tokohnya aja begini, gimana umatnya? Maka malu itu membuat kita menjadi mulia, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Nah, kalau malu itu membawa kepada kebaikan, maka dengarkan ini, seluruh keburukan itu berawal dari hilangnya rasa malu. Coba lihat kira-kira negara kita ini kekurangannya apa nih sekarang ini? Nggak ada malu, coba. Negara mau dijadiin dinasti, nggak punya malu. Malu nggak tuh? Ini sedang tidak berbicara dalam lingkup nasional. Coba lihat kepala daerah di semua daerah kita. Rata-rata tuh keluarga-keluarganya semua. Betul nggak nih? Halo? Saya tidak berbicara nasional dalam artian presiden, capres, tidak. Coba lihat di Banten, di daerah mana, itu yang calon-calon semua itu keluarga-keluarga semua itu, dinasti-dinasti semua itu. Kehilangan rasa malu. Makanya di Jepang, jamaah sekalian, Jepang itu simbolnya apa? Rasa malu. Makanya kalau kalah perang, Jepang itu karena rasa malu kalah, apa yang mereka lakukan? Harakiri, bunuh diri. Di Korea, mati lampu massal, itu menterinya mengundurkan diri. Coba lihat. Saya tidak tahu di Indonesia dulu ada seorang menteri kalau tidak salah yang berhenti karena tidak capai target. Subhanallah, tidak capai target berhenti. Kalau kita utang naik, lanjut. Nggak punya malu, jamaah sekalian, nanti melakukan. Di Korea Selatan ada 2 menteri dalam 2 tahun berturut-turut mengundurkan diri, bukan karena sudah dikatakan korupsi, tetapi diduga korupsi. Apalagi kalau sudah korupsi, diduga, berhenti. Subhanallah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Maka malu ini harus terus-menerus kita jaga di dalam diri kita dan di dalam diri anak-anak kita. Nabi SAW bersabda,